kami akan menjelaskan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Apa itu akuntansi organisasi nirlaba? Akuntansi organisasi nirlaba adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan untuk organisasi yang beroperasi tanpa tujuan mencari keuntungan, dengan memastikan akuntabilitas dan transparansi. Apa sih karakteristik dari akuntansi organisasi nirlaba? Karakteristik akuntansi organisasi nirlaba meliputi pencatatan sumber dana dari donasi, hibah, dan kontribusi sukarela, pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, penggunaan anggaran yang berfokus pada program dan misi sosial, serta tidak adanya distribusi laba kepada anggota atau pendiri. Tujuan akuntansi organisasi nirlaba. Yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang transparan dan akurat, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dana dan memastikan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, untuk memastikan transparansi keuangan. Ini membantu organisasi menunjukkan kepada donor dan pemangku kepentingan lainnya bagaimana dana digunakan, sehingga membangun kepercayaan dan kredibilitas. Peran laporan keuangan di organisasi nirlaba. Yang pertama, untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akurat. Yang kedua, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Yang ketiga, untuk memberikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, termasuk pendapatan dan pengeluaran, serta sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan organisasi. Apa itu ISAK 35? ISAK 35 dalam akuntansi organisasi sektor publik adalah interpretasi yang menjelaskan perlakuan akuntansi untuk transaksi konsesi layanan. Interpretasi ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan terkait dengan pengaturan konsesi yang melibatkan layanan publik, seperti infrastruktur dan fasilitas publik. Tujuan ISAK 35. Yang pertama, untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban dalam entitas yang dalam proses likuidasi atau penyelesaian. Yang kedua, memastikan tindakan strategis yang memberikan hasil berkelanjutan. Komponen laporan keuangan ISAK 35. Komponen laporan keuangan menurut ISAK 35 meliputi 1. Laporan posisi keuangan, neraca, menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. 2. Laporan laba rugi komprehensif memuat pendapatan, beban, laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. 3. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas selama periode tertentu. 4. Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 5. Catatan atas laporan keuangan menyediakan penjelasan atau rincian tambahan mengenai item dalam laporan keuangan. Aset neto dalam organisasi nirlaba. Aset neto dalam organisasi nirlaba terbagi menjadi dua kategori utama, aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah dana yang penggunaannya dibatasi oleh donor untuk tujuan tertentu, seperti program atau proyek spesifik. Sedangkan aset neto tidak terikat adalah dana yang dapat digunakan oleh organisasi sesuai kebutuhan untuk mendukung operasional dan programnya secara umum. Kesimpulan. Akuntansi untuk organisasi nirlaba bertujuan untuk mencatat, melaporkan, dan menganalisis transaksi keuangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ciri-ciri akuntansi nirlaba meliputi fokus pada pelaporan dana, bukan laba, dan penggunaan standar akuntansi khusus seperti interpretasi standar akuntansi keuangan, ISAK 35. Penerapan ISAK 35 membantu dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini berguna untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan sesuai tujuan dan memudahkan pengawasan oleh pihak terkait.